Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah semoga sehat semua ya hari ini. Oke, giat kita hari ini adalah menghadiri undangan dari SMP Negeri 1 Rahmat Utara untuk peresmian lapangan barunya. Dari kita ada diundang dari kepala sekolah, guru, perwakilan dari SMA Negeri 1 Rahmat Utara. Yuk kita lihat aja gimana rangkaian acaranya. Ada Pak Bupati Lampung Timur juga hadir di sini dan kita lihat saja siapa saja tamu undangan di dalam. Yuk, naik. Ketua Komite SMP Negeri 1 Rahmat Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMP Negeri 1 Rahmat Utara serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Tabibun. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Mursidi. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tari Cendrawasih oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Raman Utara yang tergabung dalam Sanggar Betupal Wawai SMP Negeri 1 Raman Utara. Bapak Saiful Bukhari selaku Bupati Lampung Timur, Bapak Camat Kepala Wilayah Raman Utara, Bapak Daramil, Bapak Kapolsek, Bapak Korwil, Bapak dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua MKKS SMP Lampung Timur, Bapak Kepala Desa Rejo Binangun, Kepala SMA Negeri 1 Raman Utara, Ketua Komite SMP Negeri 1. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua berkenan dengan undangan kami yang mungkin notabene membuat Bapak Ibu ini terpana kok peresmian lapangan olahraga SMP Negeri 1 Raman Utara. Jadi seperti ini ceritanya. Saya pindah tugas Januari 2020 di SMP Negeri 1 Raman Utara, ini pindah tugas yang ke-8. Saya pertama diangkat di SMP Negeri 1 Transat Bandar Agung, Lampung Tengah tahun 87. Kemudian tahun 89 saya pindah di SMP Negeri 1 Labuan Ratu. Di sana saya 9 tahun 9 bulan. Tahun 97 saya pindah ke SMP Negeri 1 Purbolinggo 14 tahun. Kemudian saya dipindah menjadi kepala SMP Negeri 2 Purbolinggo sekitar 3 tahun. Kemudian saya pindah menjadi kepala SMP Negeri 3 Sukadana 2 tahun lebih sedikit. Kemudian saya pindah tugas kepala SMP Negeri 1 Waibungur 3 tahun. Kemudian saya istirahat 1 tahun menjadi guru SMP Negeri 1 Purbolinggo lagi balik. Kemudian 1 Januari saya dipercaya untuk pindah tugas sebagai guru yang mendapat tugas tambahan kepala SMP Negeri 1 Raman Utara. Terima kasih Pak Saiful atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan amanah dari awal menjadi guru hingga saya menjadi kepala sekolah. Insya Allah saya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya, insya Allah. Yang kedua, luar biasa saya di Raman Utara ini, di tempat tugas saya yang pindah ke-8 ini, kalau pantas mungkin taplak meja nggak berhenti untuk
mengelap air mata. Saya bangga dan terharu ketika pindah di Raman Utara ini. Raman Utara ini baik wali muridnya, siswanya, gurunya ini betul-betul sesuai dengan tempatnya di tengah sawah, Pak Haji Saiful. Betul-betul belum terkontaminasi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, berkenan dengan undangan kami yang mungkin notabene membuat Bapak Ibu ini terpana kok peresmian lapangan olahraga SMP Negeri 1 Raman Utara. Jadi seperti ini ceritanya. Saya pindah tugas Januari 2020 di SMP Negeri 1 Raman Utara ini, pindah tugas yang ke-8. Saya pertama diangkat di SMP Negeri 1 Transat Bandar Agung, Lampung Tengah tahun 87. Kemudian tahun 89 saya pindah di SMP Negeri 1 Labuan Ratu. Di sana saya 9 tahun 9 bulan. Tahun 97 saya pindah ke SMP Negeri 1 Purbolinggo 14 tahun. Kemudian saya dipindah menjadi kepala SMP Negeri 2 Purbolinggo sekitar 3 tahun. Kemudian saya pindah menjadi kepala SMP Negeri 3 Sukadana 2 tahun lebih sedikit. Kemudian saya pindah tugas kepala SMP Negeri 1 Waibungur 3 tahun. Kemudian saya istirahat 1 tahun menjadi guru SMP Negeri 1 Purbolinggo lagi, balik. Kemudian 1 Januari saya dipercaya untuk pindah tugas sebagai guru yang mendapat tugas tambahan kepala SMP Negeri 1 Raman Utara. Terima kasih Pak Saiful atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan amanah dari awal menjadi guru hingga saya menjadi kepala sekolah. Insya Allah saya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya, insya Allah. Yang kedua, luar biasa saya di Raman Utara ini, di tempat tugas saya yang pindah ke-8 ini, kalau pantas mungkin taplak meja nggak berhenti untuk mengelap air mata. Saya bangga dan terharu ketika pindah di Raman Utara ini. Raman Utara ini baik wali muridnya, siswanya, gurunya ini betul-betul sesuai dengan tempatnya di tengah sawah, Pak Haji Saiful. Betul-betul belum terkontaminasi. Belum terkontaminasi, masih murni. Saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya pindah yang ke-8. Mungkin Pak Nengah ini, beliau dulu kepala SMP 1 atasan saya. Beda sekali rasanya di Raman Utara ini. Ibu bapak guru ini betul-betul merasa ini milik saya, sekolah saya mau dijadikan ABCD, bukan saya karena berada di depan guru. Ini luar biasa Pak. Jadi SMP 1 Raman Utara itu patut dijadikan salah satu ikon sekolah di Lampung Timur, karena gurunya ini diajak maju, ini muda, enak, mau, luar biasa. Mohon diberi aplaus untuk ibu bapak guru SMP Negeri 1 Raman Utara, luar biasa. Saya bukan karena sedang berada di depan ibu bapak guru, tapi memang luar biasa. Pak Jumari tahu dari SMA Negeri ya, saya pindah tugas itu 8 kali. Saya juga mengajar di SMP PGRI Taman Bogo, SMA Muhammadiyah Purbolinggo, Madrasah Aliyah Muhammadiyah Purbolinggo, Universitas Terbuka Negeri Pok Jarwai Bungur, juga Setie Jepara. Artinya memang ada pembanding yang luar biasa untuk Raman Utara 1 ini. Kemudian tentang lapangan olahraga ini, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak dari berbagai kepala badan dan kepala dinas, SMP Negeri 1 Raman Utara ini berdiri tahun 1979, tetapi baru didefinisikan dipakai itu tahun 1982. Begitu saya datang ke sini Pak Bapak Bupati, saya kaget kok lapangan ini, halaman ini di samping untuk upacara, senam dan sebagainya, loh ternyata ini untuk olahraga, semua cabang olahraga di sini. Saya jadi kaget juga, futsal, sepak bola, sehingga sore itu banyak kaca yang pecah, bunga bertebaran. Akhirnya hal itu menggelitik hati saya.
Terus anak-anak ini futsal di mana, basket di mana, mau lari 60 meter di mana, mau lari 100 meter di mana, lompat jauh, lompat tinggi galah, mau di mana? Saya main, nggak sengaja saya main ke tempat Pak Suniti, saya main ke tempat orang-orang yang punya salah berhektar-hektar. Akhirnya saya rapat komite, saya nyatakan saya ingin punya lapangan. Mungkin banyak orang impossible, nggak mungkin SMP 1 punya lapangan. Tetapi ada satu mutiara yang terpendam di Desa Rejo Binangun. Saya mohon dengan hormat Pak Nyomaneli, saya ingin Pak Nyomaneli berdiri di dekat saya. Ayo Pak Nyomaneli, saya mohon dengan hormat Pak Nyomaneli. Ayo sini Pak Nyomaneli. Pak Haji Saiful, Pak Nyomaneli ini adalah pemilik tanah 1 hektar cash di belakang sekolah. Beliau ini waktu saya rapat komite itu kata orang nggak mungkin, ini tanahnya orang kaya semua, nggak mungkin Bu Romanjana dapat lapangan. Beliau karena wali murid kelas 9 mendengar bisik-bisik wali murid, nggak mungkin Bu Rohma itu nggak mungkin. Beliau adalah Pak Nyoman kemarin cerita, katanya saya kasihan dengan Bu Romanjana yang cari lapangan itu apa bisa dapet. Saya ini sudah keliling Pak, main ke 6 orang itu menyatakan ingin punya lapangan. Bahkan salah satu guru kami itu Pak Ketut Sugita sama Pak Wayan Suma juga sudah menawarkan tanahnya. Bu, kalau ibu memang punya keinginan agar sekolah kita punya lapangan, itu saya udah izin bapak saya, kebun karet boleh ditebang. Luar biasa. Beliau ini cerita sama Pak Wayan Balik bilang, Bu, segera temuin Pak Nyomaneli. Saat itu tanahnya Pak Nyomaneli itu ada jagung umur 40 hari. Saya ke sana. Betul Bapak, kasihan sama saya supaya saya nggak di pro dan kontra orang itu. Ternyata luar biasa. Beliau menyatakan tanahnya boleh dipakai untuk lapangan olahraga SMP Negeri 1 Raman Utara. Luar biasa. Beliau anaknya kelas 3 SMP, anaknya yang besar itu perawat di Metro semester akhir. Dipakai masalah nyewa tanaman jagung masih 40 hari Pak. Orang kaya tanahnya berhektar-hektar, untuk apa? Nggak perlu sewa 15 juta setahun, nggak perlu. Saya bilang pokoknya kalau boleh saya sewa 5 tahun ke depan, biar SMP ini bisa mencetak prestasi-prestasi dari bidang olahraga. Luar biasa. Dan kebetulan Pak Nyomaneli, mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh Pak Nyomaneli berkenan meminjamkan lapangan. Saya langsung nggak mau lisan, hitam di atas putih, mengetahui kepala desa, mengetahui ketua komite, mengetahui sesepuh. Pokoknya aku pengennya pinjam 5 tahun ke depan. Pakai apa? Kita pakai kompetensi kewirausahaan kepala sekolah. Piye polai kepala sekolah mosok iyo Pak Insinyur Praptowo kepala desa kita nggak mau bantu nanti ya. Iya, ada beliau Bapak Kepala Desa, nanti ada musrenbang. Saya yakin Bapak Kepala Desa akan memikirkan bagaimana SMP Negeri 1 Raman Utara ini nanti punya lapangan yang tadinya pinjem bisa menjadi memiliki. Ini Bapak Kepala Desa luar biasa, saya sudah langsung datang ke tempat beliau. Kemudian di sini ada Bapak Bupati Haji Saiful Bukhari, yang pertama Mr. Smile, yang kedua ganteng. Saya paling nggak bisa melupakan kalau melihat orang ganteng. Kalau Pak Nyomaneli tadi saya agak lupa, kalau melihat Pak Saiful paling tidak bisa lupa. Iya, saya ingin persembahkan ini di kepemimpinan Bapak ini. Inilah persembahan SMP Negeri 1 Raman Utara yang tadinya belum bisa dapat lapangan, berkat kerjasama yang baik antara guru, warga sekolah, warga masyarakat. Akhirnya kemarin dibabat habis jagungnya Pak Nyomaneli, hanya saya ganti rugi 5 juta, padahal tinggal nunggu panen. Kemudian Pak Nyomaneli untung baik hati, pokoknya kalau ibu nggak segera nyafator dan ngerotari tanahnya mau tak minta lagi. Untung beliau nguber-uber, saya langsung
Ade Subrata. Saya mau cari anggota dewan, pokoknya saya pengen ngerotari dan nyapator itu yang murah. Tapi alhamdulillah dapatnya, saya udah ke sana Pak, ngajak ketua komite, ngajak masyarakat nyater mobil Pak. Di sana ternyata biaya nyapatornya mencapai 37 juta. Semaput saya, uang dari mana? Akhirnya saya pulang sambil nangis Pak. Kok dilalah ketemu truk bawa rotari dan sapator arah Sukadana. Saya cegat-cegat itu saya nggak digape Pak. Ini kenapa perempuan nyegat mobil bawa sapator? Mobilku motor saya tak alangkan di tengah jalan, berhenti. Ngapain? Saya ini jangan dianggap perempuan biasa. Saya ini mau nyewa sapator sama rotarimu. Mana rumahmu? Sukadana. Orang Sukadana Pak, ini yang rotari ini Pak. Ya Allah, kasih aplaus. Murid saya dari SMP 1 Purbalingga, nah sehari itu cuma minta 750.000 dibandingkan dengan 37,5 juta. Lah terus saya pokoknya nanti mau minta makan apa saja, minum apa saja sampai sekenyang-kenyangnya. Aku pengen itu dirotari berapa kali saja. Alhamdulillah yang tadinya tanah berundak terus banyak masih tunggak-tunggaknya Pak, sekarang sudah siap untuk digunakan menjadi lapangan sepak bola mini. Kasih apa dong untuk Bu Ramanjana sama Pak Nyomaneli dan guru-guru saya. Kalau sudah punya lapangan, O2SN Olimpiade Olahraga Siswa Nasional juaranya dari sini. Aplaus untuk SMP 1 Raman. Siapapun kepala sekolahnya, kalau sudah diwiwiti, dibuka, ini modal utama. Masa iya, kayaknya ini menang tuh Pak Bupati. Masa iya ya kita pengen punya lapangan olahraga bisa kita nggak punya? Pasti Pak Haji Saiful akan memperjuangkannya, insya Allah. Sehingga apa? Kasih aplaus untuk Bapak Bupati kita. Sehingga apa? Apa yang kita perbuat hari ini, apa yang kita upayakan hari ini dapat menjadi pahala amal jariah, insya Allah akan digunakan oleh siswa sepanjang waktu. Bapak Nyomaneli meminjamkan tanahnya juga dapat pahala, yang punya ide juga dapat pahala jariah, insya Allah. Nah, terima kasih Bapak Nyomaneli, beri aplaus sekali lagi. Mudah-mudahan langkah Pak Nyomaneli menjadi awal ibadah yang luar biasa dengan imbalan pahala jariah ya Pak ya. Nah, monggo silakan. Terima kasih luar biasa. Kemudian berikutnya Bapak Haji Saiful, ketika saya ditugaskan di sini, kenapa saya kejar lapangan? Saya juga mau pamer. Bu Devi, tolong saya bawakan ke saya walaupun berat. Saya pindah dari SMP Negeri 1, semua dibantu sama Bu Wayan, semua. Saya tahun 2020 Januari itu naik saya. Pindah dari SMP 1 Purbalingga. Nah, naik. Saya kebetulan dapat beasiswa Pak. Beasiswa juara lomba inovasi sebesar 71 juta. Tahun 2019 belum saya ambil. Saya pindah ke sini. Ini hadiahnya dari gubernur, dari kepala Balitbang Provinsi, dari ITERA dan dari UBL. Yang 2019 belum saya ambil. Nilainya 71 juta, saya masih atas nama SMP Negeri 1 Purbalingga. Lah saya pindah ke sini, saya bawa ke sini. Mau saya berikan guru saya. Enggak saya ambil uang Pak Haji Saiful. Saya berikan untuk guru di sini atau siswa di sini atau anaknya guru di sini yang mau melanjutkan kuliah. Setahun 71 juta. Ini pialanya. Bentar. Ini yang bawah. Nah, ini dari Bapak Indriati Agustina Gultom 2019. Siapa yang saya beri? Adalah penjaga sekolah di SMP ini. Mana sayang? Dari Bapak Arinal. Nah, ini 71 juta. Kepada Pak Rizal, saya bangga Pak, walaupun dapat prestasi beasiswa uang 71 juta per tahun. Mana Pak Rizal? Pak Rizal penjaga sekolah kita. Mana Pak Rizal? Mungkin tukang parkir. Dia tinggal di perumahan sana Pak, di belakang.
tangannya habis jadinya kena mesin sumai. Maka hadiahnya nggak akan saya ambil uang. Saya dinasihati sama saudara saya, kamu dapat beasiswa suruh menuntut ilmu, kalau kamu ambil uang dosa. Maka saya berikan. Mana sayang? Sini Pak Rizal. Ini saya bersyukur, saya sepakat melalui rapat, saya dapat beasiswa 2 tahun berturut-turut. 2019 71 juta, 2020 saya dapat beasiswa lagi dari Bapak Gubernur, dari ITERA senilai 52 juta, 12 juta dan 9 juta. Ini yang 2020. Saya yang dapat 1, 2, 3. Sini Pak Joko. Saya kemarin ikut lomba inovasi. Saya Pak Joko, sini saya. Ini dapat hadiah 52 juta, 12 juta dan 9 juta. 2019 pun saya dapat 9 juta, tapi ketinggalan di rumah. Ini saya bawa ini untuk motivasi, dan saya juga harus laporan dong sama Bapak Bupati. Sehingga saya ini kerja bukan hanya kerja ecek-ecek. Saya buktikan bahwa Raman Utara bisa, alhamdulillah. Beri aplaus untuk beliau berdua. Saya berharap anaknya beliau ini bisa kuliah dengan tangan bapaknya yang sudah tidak ada jari mana. Nggak perlu malu, penjaga sekolah di sini dengan gaji 750.000 saya berikan melalui rapat, beasiswanya saya berikan untuk anaknya Pak Rizal. Kalau nanti anaknya nggak mau, diambil siswa juga boleh, nggak akan saya ambil uang. Itu. Kemudian saya juga ambil langkah cepat Bapak Bupati. Saya gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Saya kemarin konser menciptakan 51 lagu. Konser di sini Bapak nggak bisa hadir. Saya ngundang Bapak, yang datang Bapak Kepala Dinas. Saya langsung bikin ini. Penari Merak itu aset yang luar biasa. Kemarin juara tingkat provinsi. Itu saya biayai Bu. Kita ada lomba nari tingkat provinsi, ikut. Berapa biayanya? Ikut. Kita membawa bukan SMP, tetapi Lampung Timur. Lomba inovasi jubuan atas nama SMP, tetapi membawa nama Lampung Timur. Kemudian kita juga yang nari tadi juga sekaligus juara 1 lomba adiaksa bidang kebudayaan. Kasih aplaus. Luar biasa. Jadi di sini tahun 2020 sudah banyak prestasi yang dihasilkan oleh siswa. Ini Bapak Bupati sebagai bukti bahwa kinerja SMP Negeri 1 Ramantara itu insya Allah siap untuk tidak diragukan. Bapak Camat mudah-mudahan juga ikut bangga, Bapak Korwil Dinas Pendidikan juga mudah-mudahan ikut bangga, dari Dipora juga mudah-mudahan ikut bangga. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, didukung oleh Bapak Ketua Komite juga yang luar biasa. Ada kurang lebihnya saya menyampaikan kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun yang saya hormati Dr. Nuranjana SPD MPD MSI ya. Jadi beliau ini zigzag ya, nggak linear tapi bisa sign. SPD MSI Magister Sains. Jadi nggak salah kalau saya tanggal bulan Januari 2020 yang lalu menempatkan ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Raman Utara ini, sehingga prestasinya sudah kita saksikan, nggak diragukan lagi. Banyak prestasi yang diraih dan ini sungguh luar biasa. Tidak berhenti di situ, berkat kerja keras Ibu Kepala Sekolah, para Dewan Guru dan wali murid serta masyarakat, saudara-saudara saya yang ada di Rejo Binangun ini,
dengan tekad yang kuat, yang menyala-nyala, sehingga hari ini insya Allah di belakang sekolah ini ada lapangan yang akan diresmikan. Saya terima kasih kepada Pak Nyamaneli ya, yang telah memberikan peluang dan kesempatan kepada anak-anak kita yang ada di SMP Negeri 1 Ramadan Utara ini untuk bisa lebih berprestasi di bidang keolahragaan. Kalau mimpi Bu Nurjanah tadi nanti akan menciptakan atlet-atlet yang berprestasi dari Ramadan Utara ini, saya yakin dan percaya bahwa itu bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena semuanya kompak. Dewan gurunya kompak, wali muridnya kompak, masyarakatnya kompak, dan juga anak-anaknya juga kompak dan bersemangat. Oleh karena itu prestasi ini harus kita raih, jangan sampai ini kita sia-siakan. Insya Allah teriring doa saya pada seluruh keluarga besar yang ada di Ramadan Utara ini, khususnya para dewan guru, kepala sekolah, wali murid, komite, dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Ramadan Utara ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling penting Bapak Ibu sekalian, karena apapun yang kita lakukan kalau kita tidak sehat maka semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan, karena Lampung Timur ini sudah masuk dalam zona merah. Saya kemarin sudah mengeluarkan surat keputusan terkait bagaimana kita tata cara melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan, baik itu perkumpulan, baik itu juga dalam hal perkawinan atau acara resepsi pernikahan. Karena aturan Lampung Timur ini masuk zona merah, berarti harus kita perketat. Itu cara kita memutus mata rantai namanya virus corona ini. Pertama, Bapak Ibu sekalian, yang namanya pakai masker itu wajib. Ya. Untuk anak-anak sekalian, Bu kepala sekolah, Bapak Ibu dewan guru, ini dianjurkan semuanya harus pakai masker. Ya. Sudah itu cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Sudah itu menjaga jarak, ya, tidak boleh duduk terlalu deketan karena ini bisa menularkan yang namanya virus COVID-19 ini. Serta yang terakhir, tidak boleh berkerumun, berkerumun. Kenapa? Potensi daripada COVID-19 di Lampung Timur ini menunjukkan tren yang meningkat, sehingga dari pusat menetapkan Lampung Timur masuk dalam zona merah. Oleh karena itu saya doakan mudah-mudahan kita semua, terutama keluarga besar SMP Negeri 1 Ramadan Utara, dijauhkan yang namanya dari COVID-19. Amin. Itulah Bapak sekalian, bagaimana kita bisa menjaga agar situasi di Lampung Timur ini tetap tercipta kesehatan yang baik. Karena yang paling penting itu sehat. Kalau jabatan itu nomor 10 Bapak Ibu, ya, yang penting sehat dulu. Kalau kita sudah sehat, insya Allah, seperti yang disampaikan oleh Pak Bari tadi, mau nanam padi, mau nanam singkong, mau nanam apa saja enak, ya kan? Makannya juga enak.
tapi kalau kita sehat, kita jalannya aja susah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Karena saya ini berbicara seperti ini, saya ini sudah pernah mengalami yang namanya sakit. Ya, sakit itu sudah pernah, saya ini sakit stroke Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat orang stroke, saya sudah pernah mengalami stroke total. Nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak. Tapi Allah menganugerahkan kesehatan pada saya, alhamdulillah. Pernah juga saya bawa motor ditabrak mobil, hancur motornya, alhamdulillah. Walaupun saya kakinya, tangan, punggung, ya, sekrupnya pada lepas-lepas, alhamdulillah masih diberikan anugerah oleh Allah. Tidak berhenti di situ. Pernah jatuh juga, 6 bulan saya nggak bisa jalan. Kaki saya patah karena tumitnya juga pecah. Terakhir, Bapak sekalian, tidak berhenti di situ. Kalau kita saksikan kemarin, pesawat Sriwijaya yang jatuh itu, itulah pesawat yang pernah saya naikin. Ya, saya mau ke Jakarta, baru take off kurang lebih 8 menit, meledak di atas sayap sebelah kiri. Ini dengan selamat, walaupun saya. Kami di atas pesawat. Nggak ngebayangkan kalau pesawat itu jatuh, pasti akan kejadian sama yang kemarin. Tapi alhamdulillah, setelah 30 menit muter, mau balik lagi ke berhenti, rodanya nggak bisa turun karena engine-nya rusak. Tapi lama-lama muter, akhirnya turun rodanya, bisa mendarat walaupun asap dalam suasana hitam, ya, dari sayapnya mengeluarkan asap hitam. Coba kalau kita bayangkan kalau dia meledak, selesai, nggak ketemu lagi kita. Apalagi mau ikut kontestasi pilkada kemarin, udah nggak selesai. Terakhir, Bapak sekalian, ini cobaan dari Allah. Saya ingin menikahkan keponakan saya di Muara Bungo, Jambi. Harusnya jam 5 pesawat sudah landing, ternyata 4 kali kita mencoba untuk turun, ternyata 4 kali gagal. Ya, akhirnya yang nunggu semua sudah nangis karena sudah nggak diharapkan lagi, Bapak sekalian. Akhirnya kembali lagi ke Soekarno-Hatta, sampai di Soekarno-Hatta jam 9 malam. Terbang pesawat itu nggak jelas. Ini cobaan Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu dengan apa yang sudah kita alami, insya Allah mudah-mudahan kesehatan itu adalah paling penting. Nggak ada artinya kita punya pangkat, punya jabatan kalau kita sakit. Oleh karena itu kita nikmati Bapak Ibu sekalian. Insya Allah saya doakan semua Bapak Ibu sekalian, terutama masyarakat Lampung Timur, dimanapun berada, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT. Pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian sungguh luar biasa. Dan karena itu ini kesempatan bagi anak-anak kita, para siswa-siswi, ayo kita raih prestasi yang sebanyak-banyaknya, yang setinggi-tingginya. Saya walaupun bulan Februari besok, insya Allah kalau nggak salah tanggal 16 atau tanggal 19, akhir masa jabatan saya sebagai Bupati Lampung Timur, saya masih tetap tinggal di Lampung Timur bersama dengan masyarakat Lampung Timur, karena kita ingin memastikan bahwa pelayanan yang selama ini berjalan dengan baik, termasuk pembangunan infrastruktur jalan yang ada di depan kita ini tetap terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan kita semua tetap, ya, sebagai hamba Allah yang istiqomah, yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang paling penting. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, karena ini sudah menunjukkan jam 11:20. Waktu sudah cukup siang. Saya mohon izin juga dengan Bapak Ibu sekalian, karena masih ada tugas yang harus saya laksanakan. Selesai acara ini, saya mohon undur diri. Insya Allah mudah-mudahan kita semua
ke depan selalu diberikan kesehatan dan semangat oleh Allah SWT. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lapangan SMP Negeri 1 Ramadan Utara secara resmi saya nyatakan diresmikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang saya sampaikan kalaupun ini berlebihan, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf dari hati saya paling dalam, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Khairul kalam wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemotongan pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmanjana SPD MSI, Kepala SMP Negeri 1 Ramadan Utara. Patutlah hari ini berbangga, berbahagia karena hari ini SMP Negeri 1 Ramadan Utara bersama Bapak Bupati meresmikan lapangan olahraga. Tujuannya dengan kita memiliki lapangan olahraga, prestasi di bidang non-akademik untuk bersaing di tingkat nasional mampu kita raih. Mengapa? Sesuai dengan visi misi kami, unggul dalam prestasi, berlandaskan IMTAK, berbasis iptek, mampu bersaing di tingkat nasional. Kenapa tidak? Kalau sekolah lain bisa, maka sekolah kami harus bisa. SMP Negeri 1 Ramadan Utara, the best, the best, the best. Yes!